Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Teori Sastra. Di sini kami akan sedikit membahas tentang ruang lingkup teori sastra. Sebelum kami membahas, yuk kita kenalan dulu dengan teman-teman kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Lydia Trifabius sebagai moderator. Yang kedua ada Lutfi sebagai pembicara 1, ada Vina sebagai pembicara 2, ada Arsha sebagai pembicara 3, ada Deta sebagai pembicara 4, ada Atik sebagai pembicara 5, dan ada Brigita sebagai pembicara 6. Yuk langsung saja kita lihat penjelasan dari teman-teman kita berikut ini. Awal mula berdirinya kesusastraan. Seni sastra merupakan sebuah bidang kebudayaan manusia yang paling tua yang mendahului cabang-cabang kebudayaan manusia yang lainnya. Sebelum adanya ilmu pengetahuan dan teknik, kesenian sudah hadir di dunia sebagai media ekspresi dan pengalaman estetik manusia terhadap alam sebagai penjelmaan keindahan. Mangunwijaya dalam tahun 1997 menyatakan bahwa pada awal mulanya segala sastra adalah religius. Namun, bagi filsuf Prancis Maritain, karya sastra adalah proyeksi perasaan subjektif keadaan alam raya dan sebaliknya, alam raya bercerita tentang perasaan manusia. Sastra sesungguhnya berakar dari masa prasejarah. Dengan demikian, pengetahuan mengenai tata bahasa mitos akan memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada pembaca dan yang memahami karya sastra. Namun, seiring perkembangannya zaman, sekarang sastra lepas dari kehidupan manusia biasa dan menjadi sukar didefinisikan oleh orang-orang biasa dan hanya orang-orang tertentu yang memahami seluk-beluk dan ilmu estetika yang terkandung dalam sastra. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai masalah definisi sastra. Untuk yang pertama, adanya persoalan yang menjadi perdebatan yang hingga kini belum selesai mengenai pemberian makna terhadap kata sastra itu sendiri. Nah, sebenarnya apa ya yang terjadi? Ternyata hal ini itu disebabkan oleh pertumbuhan dan juga perkembangan sastra yang begitu pesat. Namun demikian, sudah ada berbagai upaya juga usaha dari para pakar sastra untuk mendefinisikan sastra tersebut. Nah, yang kedua, diperlukannya pendekatan yang berbeda untuk mendefinisikan sastra. Nah, sastra itu sendiri sesungguhnya tidak bisa kalau kita hanya berdasarkan kefiktifan dan juga keimajinatifannya saja, melainkan karya sastra ini sesungguhnya dapat dipandang melalui penggunaan bahasa sebagai mediumnya. Untuk poin yang ketiga, pada dasarnya sastra bukanlah ilmu, sastra adalah cabang seni. Nah, kemudian apa nih yang menjadi masalah dalam ini? Nah, ternyata seni itu kan sangat ditentukan oleh faktor manusia dan juga penafsirannya, khususnya mengenai perasaan, semangat, dan juga kepercayaan. Nah, dengan demikian akan sangat sulit nih dibuat batasan, juga definisi, di mana definisi tersebut kita hasilkan dari metode ilmiah. Nah, untuk yang nomor 4, orang ingin mencari definisi ontologis tentang sastra. Nah, dengan kata lain itu, orang-orang tuh ingin mengungkapkan hakikat sastra. Nah, karya sastra pada dasarnya itu merupakan kreativitas manusia yang bersifat unik dan juga individual. Oleh sebab itu, sangat tidak mungkin nih jika orang mau mengungkapkan hakikat sastra itu sendiri. Nah, dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, memang mustahil bagi kita untuk merumuskan atau mendefinisikan kata sastra yang berlaku secara universal. Namun dalam praktiknya kita dapat membedakan karya sastra dengan karya-karya yang lain dengan kita dapat melihat karakteristiknya. Terima kasih. Karakteristik sastra dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sastra sebagai wadah. Sastra memiliki fungsi menyampaikan ide atau gagasan seorang pengarang melalui prosa, puisi, maupun drama yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di tempat terciptanya karya sastra tersebut. Contohnya seperti kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, sastra memiliki karakter universal. Dalam sebuah karya sastra, terdapat frasa, kata, atau kalimat baik berupa tokoh, karakter, atau latar yang memiliki sifat universal. Artinya unsur-unsur tersebut meliputi hal-hal yang beragam dan bisa dikatakan sebagai makna. Yang ketiga, sastra mengalami diotomatisasi. Artinya ialah bahasa yang digunakan tidak biasa. Dalam karya sastra, tentunya bahasa yang tidak biasa ini bisa berupa majas yang beraneka ragam. Keempat, karya sastra merupakan proses mimesis. Mimesis atau mimetik artinya ialah meniru. Jadi dalam pembuatan karya sastra, pengarang melakukan kreasi dengan cara menghilangkan atau menambahkan fakta pada peristiwa yang menginspirasi karya sastranya, sehingga tidak sama persis dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya.
Ruang lingkup sastra adalah kreativitas penciptaan sastra. Secara umum, yang dimaksudkan dengan teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menetapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari sudut pandang tertentu. Suatu teori dapat dideduksi secara logis dan dicek kebenarannya atau dibantah kesahihannya pada objek atau gejala yang diamati tersebut. Wiryamartana menyatakan bahwa antara teori dan ilmu sastra belum memiliki batasan yang nyata, sehingga sastra menjadi ilmu yang banyak menghadapi hambatan-hambatan. Menurut Rene Walk dan Austin, dalam wilayah sastra perlu terlebih dahulu ditarik perbedaan antara sastra di satu pihak dengan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra di pihak lain. Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sedangkan teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra. Teori sastra adalah suatu prinsip, kategori, kriteria yang dapat diacu dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Sedangkan studi terhadap karya konkret disebut kritik sastra dan sejarah sastra. Ketiganya berkaitan erat sekali, tidak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik sastra dan teori sastra, lalu kritik sastra tanpa teori sastra dan sejarah sastra. Wolak dan Warren menyatakan bahwa teori sastra bukan sekedar alat bantu untuk membantu pemahaman dan apresiasi perorangan terhadap karya sastra, karena teori sastra bukanlah tujuan sebuah ilmu sistematis. Teori sastra justru diperlukan untuk mengembangkan ilmu sastra itu sendiri. Sedangkan Jean von Luxemburg dan kawan-kawan menggunakan istilah ilmu sastra dengan pengertian yang mirip dengan pandangan Wolak dan Warren mengenai teori sastra itu sendiri. Menurut mereka, ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari teks-teks secara sistematis sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat. Tugas ilmu sastra adalah meneliti dan merumuskan sastra secara umum dan sistematis. Teori sastra merumuskan kaidah-kaidah dan konvensi-konvensi kesusastraan secara umum. Baik, menuju ke materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam teori sastra. Menurut Abrams, ada 4 pendekatan dalam teori sastra. Yang pertama adalah pendekatan ekspresif, pendekatan objektif, pendekatan mimesis, serta pendekatan pragmatik. Menuju ke pendekatan yang pertama yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ini menempatkan karya sastra sebagai bentuk curahan, ungkapan, serta proyeksi dari pengalaman dan imajinasi pengarang. Dengan kata lain, pendekatan ini menempatkan karya sastra sebagai wujud dari ekspresi pengarang serta wujud imajinasi pengarang. Pendekatan ekspresif ini dapat kita manfaatkan untuk menggali ciri-ciri dari nasionalisme, individualisme, komunisme, feminisme, serta yang lainnya. Menuju ke pendekatan yang kedua yaitu pendekatan mimesis. Menurut pendekatan ini, karya sastra merupakan sebuah tiruan atau pemaduan antara kenyataan dan imajinasi dari pengarang. Dasar pertimbangan pendekatan ini adalah dunia pengalaman, di mana karya sastra tidak dapat mewakili kenyataan yang sebenarnya, namun hanya sebagai sebuah tiruan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pragmatis. Pendekatan ini mengedepankan dan mementingkan peranan pembaca. Dari indikator tersebut, masalah yang dapat diselesaikan dari pendekatan ini adalah tanggapan masyarakat atau penerimaan pembaca dari sebuah karya sastra tertentu. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan objektif. Pendekatan ini menilai dan mengkaji karya sastra berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya seperti tema, alur, penokohan, serta gaya bahasa. Wah, menarik sekali bukan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Kami harap teman-teman semua dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Saya sebagai moderator sekaligus perwakilan kelompok 1 meminta maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.